Shalom semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya dikasih waktu berapa jam ini Pak Situmea? 15 menit. Oh, 15 menit ya Pak ya. Saya kira sampai 1 jam. Ya, Bapak itu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Satu ayat saja kita mau buka. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Nah, maksud penyerahan diri ini bagaimana? Penyerahan diri yang saya maksudkan di sini bagaimana kehendak kita, segala tingkah laku, segala tutur kata kita di bawah kehendak atau otoritas firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendengar kata penyerahan diri, itu sangat mungkin sangat asing atau sangat dalam pengertiannya. Penyerahan diri ini, ya kita menyerahkan seluruh tubuh kita, jiwa kita, roh kita di bawah firman Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan mengerjakan dalam diri kita, itu kemauannya Tuhan. Nah, penyerahan diri di sini artinya ketika kita hidup kita tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kita memilih hidup kita dikuasai apa. Penyerahan diri kita kepada Tuhan artinya kita mau hidup kita dibentuk Tuhan. Kita mau hidup kita dikuasai oleh Bapak itu kasih dalam Tuhan Yesus. Kita mungkin sudah lama mengikut Tuhan. Kita sudah, ya, saya mungkin lebih muda, Bapak Ibu sekalian lebih tua. Ya, Bapak Ibu sekalian lebih mengerti bagaimana berjuangnya ikut Tuhan, lebih paham bagaimana beratnya mengikut Tuhan. Tetapi kemarin kita mau koreksi lagi. Saya juga anak muda, saya ingin juga mempunyai komitmen menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Penyerahan diri kita adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Penyerahan diri kita memilih hidup kita dikuasai oleh Roh. Ciri-ciri dikuasai Roh itu seperti apa? Dalam keseharian kita contohnya. Kalau kita mau menyerahkan diri kita tunduk dalam otoritas Tuhan. Pasti orang yang menyerahkan diri, orang yang tunduk kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Dia meresponi firman Tuhan. Pada pagi hari ini sesuai dengan ayat yang saya angkat pada pagi hari ini, bahwa kita sebagai orang yang percaya harus komitmen menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang yang ciri-cirinya, orang yang mempunyai ciri-ciri hidup oleh Roh. Yang pertama adalah orang yang menjaga perkataan. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bagaimana penulis kitab Filipi mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Nah, karena dikatakan sedap didengar, berarti ada perkataan. Nah, dari hal yang terkecil melalui perkataan. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh Roh, orang yang hidup oleh Roh, dia harus menguasai perkataan. Melalui tindakan perkataan mungkin dalam keseharian kita. Ketika kita di jalan, kita mau diserempet orang, kita mau ditabrak orang. Respon kita apa? Spirit yang ada dalam diri kita apa? Apakah kita mau menguasai perkataan kita? Atau kita mau memaki-maki orang? Nah, itu menjadi keputusan kita. Jadi, keputusan kita, tindakan kita harus dikuasai oleh perkataan tindakan. Itu ciri yang pertama orang yang hidup oleh Roh, menguasai perkataan. Tidak mudah memaki orang. Meresponi kebenaran firman pada pagi hari ini, bersama-sama kita mari menguasai perkataan kita. Ini ciri-ciri yang pertama orang yang hidup oleh Roh. Dia tidak mudah memaki orang lain, menghina, bahkan menghujat. Dengan situasi kondisi bagaimanapun, dia akan tetap menjaga perkataan.
Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua dikatakan orang yang dikuasai oleh Roh adalah orang yang mempunyai pemikiran yang positif. Pemikiran yang tidak kacau. Artinya dia selalu berpikir positif. Paradigmanya berubah ketika dia mengenal Tuhan. Yang sedia untuk selalu berbaharui. Artinya ketika pola pikir kita berubah, kita percaya kita mau diberkati Tuhan. Amin. Nah, terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali kepada ayat kita pada pagi hari ini, bagaimana dikatakan pada ayat yang selanjutnya, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kembali, berpikir positif. Kata terakhir dari ayat ini dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Semua kata-kata yang diungkapkan dalam ayat ini, semualah kata-kata yang sangat positif. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengimplementasi atau membawa ayat ini sebagai pedoman hidup kita? Berpikir positif, artinya kita tunduk, taat, tidak neko-neko dengan Tuhan. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pikiran yang positif, tanpa menghakimi orang lain. Mungkin si A begini, ngomongnya kok begini. Si B perkataan tidak sesuai dengan perbuatannya. Kita tidak boleh menghakimi. Kita harus selalu berpikir positif. Di sekeliling kita mungkin tidak, orang ini tidak, orang yang kita benci selalu mungkin kita selalu membenci orang lain. Selalu berpikir negatif duluan. Di tengah-tengah lembaga contohnya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, kita harus senantiasa berpikir positif. Karena apa? Orang yang berpikir positif pasti hidupnya positif, perkataannya positif, pikirannya positif, tindakannya positif. Mari kita sama-sama memikirkan hal-hal yang demikian. Perkataan yang baik, pikiran yang baik, yang tidak mudah menghakimi orang lain. Problem hidup kita mungkin berbeda-beda. Problem hidup kita mungkin ya ada yang sedang bergumul, ada yang sedang mengalami ketidakmampuan, keterpurukan. Tapi kita percaya pada pagi hari ini, ketika kita mau menyerahkan tubuh jiwa roh kita, seluruh kehendak yang kita miliki, kita mau serahkan kepada Tuhan. Penyerahan diri total kepada Tuhan. Seperti dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian buat ayat penutup kita. Sebentar. Roma 12 ayat yang pertama, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya dalam penghujung khotbah saya ini, orang yang menyerahkan dirinya juga adalah orang yang mempersembahkan tubuhnya. Nah ini dia. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kalau seperti perjanjian lama, orang ingin menghapus dosa mereka harus memotong lembu yang terbaik. Nah, kita sebagai orang percaya sudah diselamatkan Tuhan, menerima darah Kristus, kita sudah diselamatkan. Artinya kita tidak mempersembahkan lembu lagi. Tetapi yang Alkitab mau adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Di balik penyerahan diri, kita mempersembahkan tubuh kita dalam pelayanan, pekerjaan, bukan hanya di gereja, bahkan di pekerjaan kita, di kantor, kalau Bapak Ibu sebagai seorang pedagang, dimanapun kita mempersembahkan kita. Persembahan itu bukan main-main. Jikalau bangsa Israel mereka mempersembahkan korban, harus yang terbaik. Begitu pula diri kita. Ketika kita menyerahkan diri kita, berarti kita menyerahkan tubuh yang tidak bercacat, pemikiran tidak bercacat celah, bahkan seluruh kehidupan kita, perbuatan, tindakan yang tidak bercacat. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian.
Kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat keburan firman pada pagi hari ini. Biarlah firman yang kutabur, mungkin dalammu terbatas ya Tuhan, tetapi kami rindu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru dalam tubuh jiwa kami. Kami ingin menyerahkan, bahkan mempersembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang teman kami yang membawa pujian pada pagi hari ini, biarlah aku memberikan kami berkat berlipat kali ganda. Terpujilah namanya Tuhan Yesus. Doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Tapi ngomong-ngomong cepat sekali Gaby.